Pagi netizen, alhamdulillah kita baru selesai berburu cabai gratis seperti yang kita ceritakan sebelumnya. Ini kita dapatnya alhamdulillah, meskipun relatif sedikit tapi bisa untuk masak 3 hari lah, karena cabai ini sangat lumayan pedas. Nih kita, seperti yang kita ceritakan tadi, kita akan berbagi info tentang bang pakan plat kuning dan plat hitam, dimana kalau plat kuning itu seperti ini, bekas di kalau di kampung diriti atau di ngariti orang, ini baru diambilin orang. Ini plat kuning, artinya apa? Siapapun boleh mengambil plat kuning itu. Biasanya salah satu ciri-cirinya pemilik lahannya tidak punya ternak, seperti yang kita ceritakan tadi ini. Atau ciri keduanya, biasanya rumput hijau itu tidak ditanam atau tumbuh liar. Yang pertama, pemiliknya tidak punya ternak. Yang kedua, tumbuh liar, tidak ditanam. Yang ditanam itu contohnya apa? Kayak gini. Nih, kalau di sini disebut gajahan. Ini ditanam ini. Dan makanya tidak diambilin oleh pencari rumput plat kuning. Kalau yang ini plat hitam tadi, yang plat hitam itu tidak diambilin. Biasanya nih kayak gitu, itu dibiarkan tinggi-tinggi karena plat hitam. Orang tidak berani mengambil kalau di kampung seperti itu, etikanya seperti itu di kampung. Tapi orang sudah memahami ini, kayak aturan tapi tidak tertulis, tapi orang bisa memahami di lapangan. Mungkin ada 1-2 orang yang melanggarnya, tapi tidak banyak. Nih juga ada pohon cabai ini, cabai liar, seperti yang ceritakan tadi, ditanam oleh alam, dirawat oleh alam untuk kesejahteraan makhluk hidup. Nih baru diambilin orang ini bekas-bekasnya nih. Ini yang plat kuning tadi, di rumputnya bebas. Nah ini biasanya orang ini akan berhenti mengambil rumput liar ini atau rumput ini atau pakan ternak ini. Bang pakan plat kuning ini akan berubah dengan sendirinya, statusnya menjadi plat hitam manakala pemilik lahannya itu tiba-tiba punya ternak, biasanya ternak sapi. Jadi orang langsung tidak akan mengambilin, berhenti mengambil, statusnya langsung secara otomatis berubah menjadi plat hitam. Seperti itu kalau di kampung. Nah ini kalau plat hijaunya ini dibiarkan memang sampai tinggi-tinggi itu. Biasanya ditanam di, kalau di sini namanya gampengan. Ini gampengan, ini pembatas antar parit satu dengan parit yang lainnya, namanya di sini gampeng. Kalau di tempat lain apa namanya ya? Kalau di sini namanya pokoknya gampeng. Nah ini ditanami kenapa? Karena untuk mencegah longsor atau mencegah bukan abrasi. Kalau abrasi kan di tepi sungai ya. Pokoknya ketika musim hujan itu untuk mencegah longsor lah, atau ambrol kalau di kampung istilahnya. Ini luas nih, alhamdulillah ini. Dan ini sampai suwon, ini sampai sampai atas sana. Ini kebetulan yang ditanami singkong masih ini dibiarkan bebas tumbuh rumput liar. Makanya banyak orang yang menjadikan ini bang pakan plat kuning, alias siapa aja bisa mengambilin. Baru diambil juga ini sangat beragam ini tanamannya yang tumbuh, nggak semua satu jenis tapi beragam. Ada alang-alang, ada mungkin namanya wedusan atau apa gitu namanya, lupa aku.
Ini itu putri malu, tuh putri malu, tuh itu putri malu. Nih ada putri malu juga. Ini putri malu ini. Putri malu. Ini baru saja selesai diambilin orang ini. Nih. Tapi tetap yang tanamannya yang ditanam tidak diambilin. Ini biasanya yang ngambilin itu pemiliknya. Biasanya pemiliknya masih punyanya kambing. Kalau kambing ini masih suka ini. Ini rumput ini juga ada yang suka kambing, ada yang enggak. Tapi rata-rata kalau rumput ini, kalau sini namanya gajahan, ini rata-rata kambing suka. Makanya pemburu atau peternak-peternak yang mengandalkan bang pakan plat kuning tidak berani mengambil atau sungkan di kampung namanya. Ini nih juga dibiarkan tinggi ini. Ini namanya gamal. Ini gamal ini. Gamal tidak diambilin. Alhamdulillah. Kalau di kampung seperti itu sangat menjunjung tinggi namanya toleransi atau teposliro, atau bahasa lainnya itu apa ya? Iya. Duwe iya. Makanya kalau di kampung makanya wong iku kudu duwe iya, maksudnya seperti itu. Duwe tenggang rasa. Duwe etika. Istilahnya unggah-ungguh kalau di kampung. Nah ini baru diambilin orang ini. Ini. Lumayan ini. Sampai sono tadi, sampai sono itu mentok. Batasnya itu yang banyak pohon sengon itu sudah tidak milik pemiliknya ini. Itu pemiliknya beda lagi orangnya. Ini kebetulan juga ada tanaman singkong. Biasanya di bawahnya tanaman singkong ini, kalau terutama musim kemarau ya, musim kemarau ini sangat di kampung itu jarang yang punya bang pakan. Rata-rata ya sekali merumput ya untuk hari ini merumput untuk hari ini, besok merumput lagi. Tidak ada yang nyetok sampai 1 minggu, apalagi punya bang pakan yang sangat-sangat melimpah. Jarang yang sistemnya masih konvensional. Peternakannya bukan peternak manajemen modern, tapi hanya biasanya untuk tabungan. Kalau di kampung ternaknya itu kalau butuh apa-apa sewaktu-waktu nanti dijual, biasanya untuk anaknya sekolah atau apa gitu, biasanya mengandalkan itu. Karena rata-rata di sini itu rata-rata tani. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini namanya kelapa itu lumayan harganya. Jadi agak sedikit bisa bernapas lega lah para petani, terutama yang punya pohon kelapa banyak, masih dapat pemasukan yang relatif bagus. Ini kalau musim hujan seperti ini nggak terlalu banyak orang yang berburu, paling 1-2 yang tidak punya lahan atau orang-orang yang mengandalkan plat kuning tadi. Kalau yang punya lahan biasanya ditanami sendiri. Baru kalau musim kemarau, waduh, orang cari rumput itu kayak orang apa ya, bisa dibilang kayak karnaval kecil-kecilan, banyak banget. Terutama yang dari daerah-daerah jauh biasanya larinya ke sini. Karena memang lahan masih melimpah dan masih banyak lahan-lahan yang tidak ditanami atau tidak diolah, dibiarkan bebas. Akhirnya tumbuh-tumbuh rumput seperti ini yang sangat memanjakan, yang namanya ternak seperti itu. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong ini sampai sono ini. Dan ini juga ada apa ya, ada ini loh, tuh itu juga sangat favorit ini ternak, terutama kambing yang namanya daun sengon. Kalau ini namanya daun banyak akasia itu enggak terlalu suka itu kambing kalau di kampung. Makanya dibiarkan. Kalau sengon ini rata-rata suka seperti itu. Dan itu masih banyak, ada beberapa kupu-kupu yang menandakan ekosistem di sini katanya masih relatif terjaga. Ini
Ini nanti sekitar pokoknya bulan-bulan Agustus, puncaknya musim kemarau itu pasti kayak orang rebutan cari rumput untuk pakan ternak. Makanya orang-orang yang tidak punya ternak tapi lahannya banyak yang kosong atau ditanami singkong, tinggal tanaman singkong, bawahnya kan rata-rata dibiarkan seperti ini, tanaman-tanaman tumbuh, rumput-rumput tumbuh, makanya jadi tempat untuk orang-orang yang punya ternak tapi tidak punya bank pakan, akhirnya berburu rumput liar seperti itu. Ini juga ada ini cabai, ini kita biarkan untuk ini, karena ada satu ini kita biarkan untuk dimakan, disedekahkan kepada burung. Kita sisakan untuk burung, karena banyak burung di sini pemakan ini, karena katanya yang menanam itu juga katanya burung, makanya kita sisakan, saling hidup berdampingan seperti itu. Oke, sekian dari sini. Itulah yang perbedaan antara bank pakan plat kuning dan plat hitam. Apakah ada yang plat merah? Insya Allah nanti akan kita review lagi. Semoga bermanfaat.